eh, lokasi di Lampung, kita menanam cabai di lahan petani untuk cabai rawit merah ya di Tulang Bawang Barat ya, baru nyampe hotel malam ini sehingga kuliah kita selenggarakan pada malam hari ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana teknologi produksi benih hibrida hortikultura dan perkebunan ya. Nah, jadi di bagian awal saya kira sudah disampaikan oleh Bu Aris tentang bagaimana eh, syarat agar benih itu dapat diedarkan, agar dapat benih itu diproduksi ya. Jadi melalui pendaftaran varietas, melalui pelindungan varietas, lalu kemudian pelepasan varietas ya. Untuk tanaman perkebunan diberi nama pelepasan varietas. Untuk hortikultura disebut dengan pendaftaran untuk komersialisasi. Sama-sama ini merupakan kewajiban sebelum varietas itu diproduksi dan diedarkan. Nah, jadi eh, kalau misalnya varietas itu belum sah, belum dilepas, ya, belum mendapatkan tanda daftar untuk peredaran, maka tidak bisa dilakukan distribusi penjualan, ya tidak diproduksi berarti, ya. Jadi itu adalah syarat berdasarkan undang-undang, baik itu undang-undang hortikultura maupun undang-undang perkebunan. Nah, setelah varietas itu disah untuk diedarkan, maka bagaimana cara memproduksi benihnya? Khususnya adalah produksi benih hibrida untuk hortikultura. Ini biasanya yang paling banyak diminati oleh perusahaan benih ya untuk hortikultura. Sementara perkebunan ini ada beberapa varietas, saya kira beberapa komoditas yang memang diminati oleh perusahaan swasta, misalnya kelapa sawit. Ya, sementara yang komoditas lainnya itu berupa klonal, ada juga dari swasta, tapi sebagian juga dari lembaga penelitian pemerintah. Eh, Sebelum kita lanjutkan, saya perkenalkan dulu, nama saya M. Syukur dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, ya, dari Divisi Genetika dan Pemuliaan Tanaman, ya, dengan komoditas yang saya kaji itu adalah cabai, ya, berbagai macam cabai, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, cabai sweet pepper, paprika, ya, cabai super pedas sekarang ya. Lalu kemudian juga komoditas lain ya, ada tomat, kemudian terong, jagung manis, kacang panjang, kecipir, ya, kacang tunggak, okra, marigold, bunga matahari, celosia, ya macam-macam ya. Dalam kelompok tanaman hortikultura, sayuran buah dan eh, hias ya. Nah, sudah ada 56 varietas yang kami daftar atau dilepas begitu ya dari tanaman-tanaman tersebut. Ya, ada beberapa yang 30-an yang sudah beberapa yang sudah diedarkan ya. Bisa dicek di e-commerce, Tokopedia, Shopee ya, di Benih Darmaga maupun juga di eh, Botanisit ya, IPB ya, ada juga kerjasama beberapa perusahaan. Eh, Media sosial saya silakan kalau ingin dicek, M Syukur IPB Channel, ini biasanya berhubungan dengan video-video yang relatif panjang ya. Juga ada video short, YouTube short, video panjang, mata kuliah, kemudian kegiatan di lapangan dan seterusnya. Silakan. Juga nanti eh, untuk kuliah kita pada hari ini menggunakan daring maupun juga kemungkinan 2 kali pertemuan lagi akan direkam dan juga diposting di YouTube ini. Ya. Dan sebagian kegiatan lagi saya posting di IG biasanya, Facebook, Twitter maupun juga di TikTok. TikTok biasanya adalah kegiatan dalam video pendek. Itu saya kira perkenalan
kita mata kuliah ini saya kira silakan nanti kita berdiskusi ya, yang apa belum tidak paham apa yang saya sampaikan silakan langsung open kamera dan langsung buka videonya, audionya untuk menanyakan kira-kira bagian mana yang perlu diperdalam. Baik, saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi apa saja macam dari varietas tanaman hortikultura dan perkebunan? Yang pertama adalah varietasnya berupa varietas galur murni. Ini biasanya untuk tanaman menyerbuk sendiri, seperti kacang panjang, buncis, kecipir, tomat, terong, ya, kacang tunggak, ya, kemudian cipir sudah tadi ya, dan macam-macam ya kacang-kacangan yang merupakan tanaman menyerbuk sendiri, biasanya kacang-kacangan. Kemudian varietas yang kedua adalah varietas berseri bebas. Contohnya adalah jagung manis, mentimun, bayam, kangkung, bawang merah, wortel. Ya, varietas hibrida itu cabai, tomat, ya, terong juga ada, okra, jagung manis, melon, mentimun, hoyong, parias, mangga, kubis, labu. Dan untuk tanaman perkebunan kelapa sawit. Ya, sementara untuk tanaman yang berbanyak secara vegetatif, ya, namanya klon. Itu adalah kentang, bawang merah, krisan, anggrek, kopi, kakao, karet, teh. Ini adalah contoh saja. Jadi varietas-varietas tanaman hortikultura dan perkebunan yang diperbanyak secara vegetatif, nama nama kelompoknya adalah klon karena di pemuliaannya menggunakan sistem klonal. Ya, jadi dengan demikian tanaman perkebunan itu ada yang merupakan varietas hibrida, ada yang merupakan varietas klonal. Untuk varietas yang galur murni, varietas non-hibrida, saya kira ini mirip dengan tanaman pangan yang non-hibrida, sehingga relatif mudah. Yang penting bagaimana cara mengisolasi untuk dapatkan sertifikasi ya, secara lahan, bagaimana isolasi, kemudian bagaimana eh, apa, agar kemurnian itu, kemudian tanaman itu bisa dijamin. Ya, tentu mutu fisiologis, mutu fisik, mutu genetis itu harus dijaga agar diperoleh fagal diperoleh benih bermutu ya dari varietas unggul. Nah, yang agak rumit memang adalah produksi benih varietas hibrida. Jadi varietas hibrida itu adalah varietas yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya dan atau galur induk inbrida homozigot. Contohnya adalah ini, kalau A silang B itu adalah namanya hibrida silang tunggal, single cross. Kalau A silang B lalu itu dijadikan betina, silangkan lagi dengan C. C sebagai jantan, maka itu disebut dengan silang tiga atau three-way cross. Sementara kalau misalnya A silang B jadi betina, C silang D jadi jantan, maka itu disebut dengan silang ganda atau double cross. Saat ini varietas yang banyak beredar itu adalah menggunakan namanya single cross, persilangan dua tetua. Setiap kali benih itu dihasilkan perlu dilakukan persilangan antara dua tetua tersebut ya. Nah, kalau pada jagung manis contohnya, maka tinggal mendesain tanamannya saja, misalnya akan berbanding 1:4. Galur murni yang sebagai betina itu adalah 4 baris, galur murni yang sebagai jantan itu 2 baris. Sehingga 1 banding, sebetulnya kiri kanan ini 1 baris, 1:4. Ya, jadi bukan 2:4, ini 1:4. Ya. Atau 1:3 ya, tergantung dari banyaknya polen yang terbentuk. Nah, bisa juga 2 baris dan 8, jadi 1:4 juga, atau 2 baris dan 6, 1:3. Nah, itu desain di lapangannya. Jadi, mana yang digunakan sebagai betina, mana yang digunakan sebagai jantan, ini ditentukan dulu oleh pemulianya, oleh perusahaannya, berdasarkan teknis, ya.
di lapangan mana yang kira-kira tongkolnya besar sebagai betina, mana yang polennya banyak sebagai jantan. Juga berdasarkan informasi genetis, setelah dipersilangkan antara A sama B dapat F1, kemudian dibalik B silang A dapat F1R. Mana yang anaknya bagus, apakah A silang B atau B silang A? Pilih yang paling bagus. Tapi kalau misalnya ternyata dua-duanya sama, tidak ada perbedaan, maka kita tinggal melihat tadi syarat yang kedua, apakah tongkolnya cukup besar, itu dijadikan betina. Polennya banyak, dijadikan jantan. Nah itu ya, bagaimana cara kita menentukan bisa digunakan betina atau jantan. Berikutnya kita tanam di lahan. Yang penting adalah bagaimana kita mengisolasinya. Ada isolasi jarak, ini minimal 200 meter. Ada isolasi waktu, 1 bulan saya kira. Ada isolasi penghalang fisik, apakah tanaman lain, bangunan, ya dan lain sebagainya. Atau di dalam greenhouse atau di dalam screenhouse misalnya. Ya. Jadi 200 biasanya untuk beberapa tanaman, tapi tanaman menyerbuk silang seperti jagung ini memerlukan 300. Ya. Isolasi penghalang itu minimal 3 meter plastik misalnya dan sebagainya. Nah, juga kalau kita menanam dengan menggunakan isolasi jarak 300 meter, kita harus menempatkan mana yang kita perbanyak. Jagung manis dalam hortikultura arah mata angin, dia harus depan arah mata angin. Sementara jagung pakannya pipil itu adalah 300 meter di belakangnya agar tidak terjadi penyerbukan karena jagung manis ini dibawa oleh angin ya untuk penyerbukannya meskipun serangga juga bisa juga melakukan juga bisa untuk membantu penyerbukannya. Nah, jadi isolasi. Yang kedua, bagaimana melakukan detaseling, pemotongan bunga jantan pada tanaman betina. Jadi detaseling itu bunga jantan pada tanaman betina itu dibuang agar jantannya hanya dari jantan saja karena dia punya dua alat kelamin, jantan dan betina yang terletak pada bunga yang berbeda pada satu tanaman, maka tanaman atau bunga yang jantannya dibuang. Ya, pada saat polen belum pecah. Ya, jadi pada saat bunganya sudah seperti akan keluar begitu, tapi belum pecah, ini di data seling. Sangat menentukan keberhasilan pembentukan F1. Jangan sampai ada yang terlewat untuk dilakukan data seling. Karena nanti kalau terlewat akan terjadi pencemaran polen. Terjadi penyerbukan ya dalam galur itu sendiri. Hibrida tidak dapat terbentuk karena itu. Ya, jadi ada benih-benih yang tercemar nantinya. Dia akan selfie kalau tidak dilakukan data seling. Nah, ini data seling ya. Jadi membuang bunga jantan pada tanaman jagung yang digunakan sebagai betina. Ini dilakukan secara manual, ini maupun juga dilakukan menggunakan traktor ya kalau di luar negeri. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, tidak perlu menunggu lagi. Silakan dibuka audionya lalu ditanyakan bagian mana yang tidak paham. Ya. Sementara pada tanaman yang bunga jantan atau alat kelamin jantan dan betina pada satu bunga, maka perlu adanya yang namanya emaskulasi, kastrasi emaskulasi. Contohnya ini. Jadi ada bunga yang dijadikan betina, ada bunga yang dijadikan jantan. Cara menentukannya juga sama dengan tadi, ya. Biasanya kalau pada tomat ada syarat lain bahwa yang betina biasanya mempunyai karakteristik eh, hipokotilnya berwarna hijau. Yang jantan ungu atau warnanya coklat gelap. Sehingga kalau terjadi persilangan bunga jantan dan bunga betina lalu ditanam benihnya akan muncul hipokotil mengikuti jantan. Jadi kalau sudah mengikuti jantan berarti betul terjadi persilangan. Nah itu
pada tomat demikian menentukan mana yang jantan, mana yang betina. Lalu pada saat akan dilakukan penyerbukan, maka kita harus pilih bunga yang akan mekar pada hari itu sebagai betina dan bunga yang siap mekar pada hari itu sebagai jantan, atau bisa saja polennya dipanen terlebih dahulu. Nah, kemudian pada saat itu kastrasi dan emaskulasi dilakukan sekaligus menggunakan cincin, ya, menggunakan pinset, maaf, itu untuk ini melakukan kastrasi emaskulasi dengan cepat, kemudian dibantu persilangannya menggunakan pinset atau dengan cincin polinasi. Ini dilakukan secara manual, Bapak Ibu sekalian, sehingga memang memerlukan tenaga dan biaya. Akibatnya harga benih relatif mahal. Ya, ini contoh yang lebih detail, bunga betina yang siap diserbuki pada hari itu, kemudian dilakukan kastrasi dan emaskulasi bunga betina. Ini emaskulasi, lalu diberi tanda di bagian salah satu dari kelopaknya dipotong agar tandanya bahwa bunga itu telah dilakukan penyerbukan, agar tidak terlalu rumit memberi tanda, ya. Kalau kita menggunakan benang atau menggunakan stiker, menggunakan plastik, itu akan memerlukan waktu lama. Ini produksi benih, bukan persilangan. Kalau produksi benih itu berarti harus efisien, harus banyak benih yang dihasilkan oleh petani pada waktu tertentu, karena dia dibayar dari berapa jumlah benih yang dihasilkan, sehingga pekerjaan persilangan harus efisien. Petani harus mampu sebanyak mungkin melakukan penyerbukan persilangan, misalnya 500 sampai 1000 bunga per hari, sehingga harus betul-betul terampil. Nah, ini kalau sudah dilakukan kastrasi dan emaskulasi, maka sudah terlihat ini kepala putiknya, ya, pada bunga betina, lalu berikutnya dilakukan penyerbukan. Ini bunga jantan yang siap dilakukan penyerbukan dikumpulkan terlebih dahulu, ya, dipanen bagian mahkotanya, dipanen bagian mahkota polennya, kemudian dipisahkan, kemudian dikering polenkan menggunakan kalsium klorat atau disinari menggunakan lampu, dan juga biasa juga ditempatkan di ruang AC juga, dia akan polennya akan pecah, ya. Kemudian masukkan kepada cincin polinasi, ini bisa dibuat, ya, cincinnya, ya, bisa menggunakan paralon setengah in, ya, lalu kemudian itu adalah selang kecil, sehingga selang kecil itu tempat menempatkan polen, dan polen kemudian disentuhkan ke kepala putik. Ini polinasinya menempelkan bagian itu ke kepala putik. Nah, ini yang dilakukan oleh penyerbuk, ya. Label persilangan kalau diperlukan untuk perakitan varietas. Nah, ini kalau sudah dilakukan persilangan ada tanda bahwa kelopaknya sudah dibuang, ini berarti ini sudah merupakan persilangan. Ini juga nih, jadi bagian-bagian buah yang sudah itu diberi tanda seperti itu kalau pada tomat, ya. Tidak perlu menggunakan benang, tidak perlu menggunakan penanda lain, karena itu memerlukan waktu dan tenaga. Jadi tinggal dibuang saja bagian kelopaknya, maka dia sudah tertandain, sehingga bisa kita lihat ini. Jadi dari buahnya ini nih, nah, sudah diberi tanda umur 6 minggu itu sudah mulai matang, dan itu bisa siap untuk dipanen, ya. Siap panen itu 85 sampai 95%. Kemudian diekstrak benihnya, difermentasi, dilakukan pencucian, dan dilakukan pengeringan menggunakan pengering pakaian, ya, kemudian pencucian lagi, perendaman klorok 10% untuk memisahkan lendir dan bijinya, ya, agar betul-betul bersih, ya. Baru dilakukan pengeringan hingga kadar air 6 sampai 7%, bisa dijemur di rumah kaca, ya, atau di tempat yang terlindung dari hujan, ya, tapi dia tetap tembus cahaya matahari. Kemudian baru dikemas, ya, simpan pada suhu 16 sampai 18 derajat Celcius dan kelembapan 28 sampai 29% untuk nanti diproses lebih lanjut untuk keperluan apa.
Contoh lain adalah ini okra. Bagaimana persilangannya? Jadi tak sama saya kira mana yang digunakan sebagai betina, mana yang sebagai jantan. Ini kita harus tentukan kira-kira bunga yang akan digunakan persilangan pada hari itu yang belum mekar. Kalau sudah mekar tidak bisa, harus di yang belum mekar, misalnya yang bagian tengah ini. Kalau yang masih kuncup terlalu kecil itu juga tidak bisa. Lalu lakukan kastrasi emaskulasi, ini nomor satu. Lalu kemudian dipotong menggunakan cutter. Nomor dua, terbukalah dia, ya. Lalu ini dibawa yang warna ungu itu adalah kepala putik. Di bawah kepala putik itu ada polen yang kemudian harus dibuang polennya sampai bersih. Lalu siap untuk dilakukan penyerbukan di nomor 5. Lalu ambil serbuk sari ya dari tempat yang memang sebagai jantan, kemudian eh, diambil ini ya, kemudian dioleskan ya, dioleskan. Ini kan diambil dioleskan ke kepala putiknya sehingga bisa sebanyak mungkin. Ini kalau sudah yang bagian yang ungu di kepala putik itu sudah terlihat ada serbuk-serbuk menutupi warna ungu, berarti sudah banyak serbuk sari yang menempel dan kemudian dilakukan penyungkupan, diberi tanda bahwa itu adalah hasil penyerbukan untuk produksi benih okra. Kemudian baru dipanen seperti ini ya, sudah mulai mencoklat, lalu kemudian benihnya dikeringkan ya sampai kadar air eh, 8% ya, dilakukan sortasi ya, kemudian benih bersih ya dan disimpan ya. Itu adalah contoh okra. Jadi tomat, kacang jagung manis sudah, tomat sudah, okra sudah. Berikutnya tanaman perkebunan kelapa sawit. Ini yang biasanya dipakai untuk produksi benih adalah dura dan pesipera, menghasilkan tenera ya. Namanya hibrida F1 DP, dura pesipera. Nanti diberi nama oleh perusahaannya kira-kira varietasnya apa. Tapi betina selalu dura, jantan selalu pesipera. Jadi bisa terlihat dari ketebalan cangkang. Dura itu tebal cangkangnya, pesipera itu tidak bercangkang, dan tenera itu cangkangnya tipis, sehingga bisa dijadikan penanda mana yang merupakan tenera, mana dura dan pesipera. Di perkebunan, nanti ditanam di perkebunan harus seragam. Semua harus tenera yang mempunyai cangkang tipis. Nah ini ya. Lalu peralatan pelayan pakai ada golok. Beda dengan tadi. Kalau tadi pinset, cutter, dan sebagainya. Ini golok. Golok ya alat untuk penghembus polen. Begitu ya. Penyimpan polen. Ya, ini adalah pohon induk dura. Selalu tinggi. Pesipera juga selalu tinggi. Karena sebelum dia digunakan sebagai ketua untuk produksi benih, itu perlu dilakukan uji progeni dulu. Apakah anaknya bagus atau tidak. Jadi kalau anaknya bagus atau tidak, berarti anaknya sudah harus berumur 8 tahun. Kalau anaknya berumur 8 tahun, dia sendiri pada saat dilakukan perkawinan umurnya 8 tahun, berarti umur 16 tahun baru ketahuan apakah dia bisa digunakan produksi benih atau tidak. Nah, ini eh, sama seperti tadi, jadi ada bagian polen yang diambil digunakan ini sebagai jantan ya, pesipera tadi, lalu kemudian dipotong ya kalau sudah siap untuk digunakan. Ini dirontokkan polennya, kemudian dibersihkan, diayak, lalu kemudian disimpan dalam contok ya. Sementara itu kalau bunga betinanya dura itu sudah siap, maka perlu dicek ini seperti ini bunga betina yang siap untuk disungkup. Disungkup, kemudian cek apakah sudah siap untuk serbukan atau tidak. Kalau sudah siap, buktinya ada aroma yang dikeluarkan, kemudian sudah lengket di bagian kepalanya, lalu kemudian kepala putiknya maksudnya, kemudian dilakukan penyerbukan ini menggunakan alat tertentu ya, tapi yang sungkupnya tidak dibuka, hanya disemprotkan saja 2 sampai 5 hari dengan harapan semua bunga-bunga yang ada kebagian polen
biasanya polennya itu dipanen lalu disimpan terlebih dahulu karena matangnya betina dan jantan tidak dalam waktu yang bersamaan, ya, sehingga polen harus disimpan dulu, bisa sampai 8 bulan penyimpanan di suhu rendah, ya, -20 derajat misalnya, sehingga sebelum dipakai itu harus diperlakukan dulu dan biasanya dicampur dengan tepung, ya, apakah itu bedak atau juga tepung yang lain, biasanya menggunakan bedak atau juga serbuk sari yang sudah mati, lalu kemudian itu yang dicampuran itu yang disemprotkan dan kemudian disungkup, sungkupnya dibuka, ya, lalu kemudian hasil penyerbukannya akan terlihat seperti kelapa sawit ini, kemudian dirontokkan dan dicincang buah sawitnya, kemudian dilakukan pengupasan, kemudian disimpan untuk dormansi, kemudian pemetaan dormansi, dan kemudian seleksi atau grading untuk kecambah normal dan tidak normal. Ini kelihatannya singkat, tapi sebetulnya prosesnya lumayan memerlukan tempat, kemudian tenaga, dan juga ketelatenan, karena ini dalam rangka mematahkan dormansi sekaligus, ya, biji-biji yang sudah siap untuk dikirimkan adalah yang telah mulai berkecambah, tapi belum terlalu besar agar tidak patah di perjalanan. Ya, ini adalah kecambah normal yang siap untuk dikirim sesuai dengan pesanan. Atau ada juga yang pesanannya sudah dalam bentuk tanaman besar, biasanya menggunakan polybag. Nah, untuk kegiatan persilangan tadi, maka diperlukan polen. Polen itu bisa diambil langsung maupun juga disimpan terlebih dahulu, terutama untuk tanaman yang mungkin tidak sama waktu munculnya jantan dan betina. Jadi kalau sama waktunya seperti pada jagung tidak perlu disimpan, ya. Atau biasanya perusahaan itu bekerja sama dengan petani sehingga petani menanam betina. Nah, tidak bisa menanam dua-duanya untuk tomat misalnya okra, karena menanam dua-duanya rawan pencurian, maka ditanamlah betinanya saja, sementara polen itu disimpan oleh perusahaan dan kemudian dikirimkan ketika sudah siap untuk dilakukan penyerbukan. Ini dilakukan pola kemitraan, ya. Nah, jadi tadi mengapa perlu disimpan? Untuk sinkronisasi pembungaan, untuk mengamankan pelaksanaan manufa agar tidak hilang, ya, untuk menjamin kesediaan serbu sari, efisiensi penggunaan lahan petani penangkar karena dia nanam betina saja, jantan tidak perlu, dan mempertahankan viabilitas serbu sari melalui penyimpanan, ya, dengan suhu yang rendah. Bagaimana tahapnya? Panen, pengolahan, penyimpanan, pengujian viabilitas polen, dan pemanfaatan polen. Jadi sebelum disimpan dicek dulu viabilitasnya, setelah disimpan dicek dulu kualitasnya sebelum dikirim. Ya, ini panen serbu sari, ini yang viabilitasnya bagus. Ini polen cabai, tomat, ya, kemudian apalagi nih, apa salak, ya, buah naga dan sebagainya. Ini kemudian eh, diolah nih, panen bunganya, kemudian pengeringan menggunakan silika gel, pengeringan antara dalam ruang ber-AC, ekstraksi serbu sari dan serbu sari hasil ekstraksi, ini keterangan dari gambarnya, ya. Lalu dikeringkan serbu sarinya, kadar air dan viabilitas serbu sarinya seperti apa, ini harus cek terus. Ya, penyimpanan serbu sari bisa di ruangan ber-AC, lemari es, freezer, deep freezer, ultra freezer, dan cryopreservation, ya. Kemudian cek daya berkecambahnya. Ini contohnya daya berkecambah melon itu akan turun seiring dengan waktu penyimpanan. Dia tinggi pada saat di awal-awal dan kemudian akan turun, ya. Kemudian diuji stabilitas polennya, bisa menggunakan pewarnaan, anilin, aseto, iodium, ya, TTC. Ini bisa terlihat mana kira-kira yang polen yang masih bagus, mana yang tidak. Yang bagus berapa persen. Kalau kurang dari 60% tidak bisa digunakan benih tersebut. Dia harus lebih dari 60% daya viabilitasnya. Ini contohnya, ya,
bisa melalui pengecambahan juga. Jadi bagi berapa persen yang berkecambah? Kalau misalnya tidak banyak yang berkecambah, maka itu berarti viabilitasnya rendah. Ini hubungannya dengan berapa jumlah benih per buah, lalu berapa serbuk sari yang dipakai, ya itu. Nah, lalu kemudian pada produksi benih hibrida, benih yang dihasilkan dapat tercemar dari polen sendiri. Nah, ini kita akan masuk ke pengujian yang lain. Jadi hibrida yang dihasilkan itu perlu diuji. Uji namanya uji hibriditas. Apakah betul hasil persilangan atau tidak? Setelah lakukan persilangan harus diuji dulu di laboratorium apakah varietas itu benar atau tidak. Disebut dengan uji hibriditas. Memerlukan sekian banyak F1 dan sekian banyak tetua betina. Ya ini berdasarkan peraturan. Jadi bagi varietas-varietas hibrida itu selain daripada sertifikasi juga harus ada uji hibriditas. Bagaimana caranya? Ini dilakukan oleh instansi yang sudah mendapatkan sertifikat mandiri maupun juga instansi yang ditunjuk, ya misalnya BPSB. Ya. Ini metode ujinya bisa pertanaman atau penanda molekuler. Jadi yang sudah dilepas itu nanti berapa jumlah betinanya. Ya, jadi pertanaman itu kalau menggunakan pertanaman 120 tanaman yang diuji. 10 tanaman tetua betina, 10 biji, ya. Nanti akan dibandingkan mana yang sebagai betina, mana yang sebagai jantan, mana yang sebagai betina, mana yang sebagai yang diuji. Harus 120 tanaman yang diuji ini di atas 97%, ya. Jadi kalau di atas 97% bahwa itu betul hibrida F1-nya. Kalau menggunakan molekuler maka 100 sampel uji, 10 sampel betina dan jantan. Jadi bedanya kalau metode pertanaman itu artinya kita menanamnya langsung akan keluar kecambahnya. Nah, itu dicek apakah kecambahnya total F1-nya atau ada pencemar. Kalau misalnya dia ada pencemar akan terlihat berapa jumlah tanaman yang berbeda dari yang lainnya. Itu berapa persen. Jadi mulai dari, kalau pelaksanaan pengujian pertanaman mulai daripada fase penyemaian, fase vegetatif maupun pada fase generatif. Jadi fase penyemaian itu pada fase bibit itu sudah mulai terlihat. Misalnya ini, apakah hipokotilnya berbeda atau tidak? Kalau misalnya ada perbedaan hipokotil, ya hipokotil ungu, hipokotil hijau, ini contohnya. Kalau P1-nya tomat ini ya pada hipokotilnya hijau, yang P2-nya adalah hipokotilnya ungu, maka F1-nya harus ungu semua. Kalau ada yang hijau berarti ada pencemaran. Kurang lebih dari 97% atau pencemarannya itu lebih dari 3%, maka dianggap tidak lulus uji hibriditasnya, ada pencemaran pada saat melakukan produksi benih. Itu akan beresiko terhadap kegagalan pembayaran. Contoh yang lain adalah ini, ada hipokotil dan kotiledon pada cabai, ya. Sehingga di level bibit pun kita sudah bisa menentukan apakah dia bisa lulus, apa bisa selesai, bisa dibedakan atau tidak, maksud saya F1 dengan betina dan jantannya. Tapi kalau tidak, maka kita mau tidak mau harus sampai kepada fase vegetatif ataupun buah. Ini pada fase buah. Jadi buah yang hijau ini tetua betina, buah yang ada semburat hijau tua, hijau muda ini adalah yang tetua jantan, maka F1-nya harus hijau tua mirip dengan tetua jantan, itu sebagai penanda. Berapa jumlah tanaman yang seperti itu harus dihitung, berapa yang tidak, ya. Kalau yang karakter kualitatif ini pada saat vegetatif ya diperlukan. Jadi kalau bibit itu belum bisa membedakan, maka vegetatif. Kalau vegetatif tidak bisa, mana fase buah. Nah, ini adalah bagaimana alur-alur uji hibriditas berdasarkan peraturan-peraturan tadi ya pada tanaman-tanaman tertentu gitu ya. Saya kira saya tidak perlu jelaskan satu persatu, bisa dilihat di peraturannya ya. Kalau penanda molekuler maka seperti yang saya sampaikan tadi perlu ada berapa 100 yang betina, 10 yang jantan, 10 yang betina, lalu kemudian kita cek penandanya ya, dia harus terlihat bahwa ada bedanya antara betina dan jantan, kemudian F1 gabungan dari betina dan jantan. Ya.
Jadi kalau hasil pemeriksaannya bisa di atas 97% ya ke seragamannya, maka dia akan lulus, baik itu melalui uji pertanaman maupun juga melalui uji eh, apa eh, molekuler. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Karena tidak ada pertanyaan, saya agak cepat nih. Ada pertanyaan? Pak Indra kayaknya buka kamera. Udah Pak Sarlino Priyansah. Ya, Prof. Mohon maaf baru bergabung, Prof. Nah, kita udah selesai. Ya, apa ya? Jadi agak cepat ya ini tadi kita eh, menjelaskannya walaupun slide-nya banyak nanti saya kirim. Ini slide-nya sekitar 90-an ya. 90-an slide ya tentang bagaimana teknologi produksi benih hortikultura maupun perkebunan. Jadi tadi intinya bagaimana produksi benih hibrida pada tanaman hortikultura dan perkebunan, isolasi jarak, kemudian kastrasi, emaskulasi, penyerbukan, penyimpanan polen, dan pengujian hibrida. Itu adalah intinya bagaimana produksinya. eh, Semuanya kalau pertanaman dan lain sebagainya nanti mengikuti proses sertifikasi seperti pada sertifikasi pada umumnya. Ya. Nah, karena biasanya ini melibatkan petani kemitraan, ya tidak mungkin perusahaan itu memproduksi sendiri, pasti melibatkan petani. Maka petani harus dilatih agar terampil dan tentu ini harus ada apa perjanjian-perjanjian kejujuran ya. Karena isolasi jarak melibatkan juga petani-petani di sekitarnya. Biasanya perjanjian tidak hanya dengan petani ini tapi juga perjanjian satu desa ya. Jadi bahwa kalau ada yang sedang memproduksi jagung misalnya, maka di sekeliling itu tidak boleh ada yang menanam jagung dalam waktu yang bersamaan karena akan mencemari. Itu biasanya quality kontrolnya dari perusahaan itu akan melakukan pendekatan kerjasama dalam satu kawasan, begitu ya. Kemudian harus juga dipilih petani-petani yang jujur karena ini rawan pencurian. Ya misalnya pada saat penanaman jagung, kalau jagung kan harus jantan dan betina ditanam. Satu baris jantan, 4 baris betina. Nah itu juga harus diyakinkan bahwa petani itu jujur karena kalau sore ini tanam bisa saja nanti malam tuh diambilin benihnya. Nah, kalau diambilin lalu ditanam terpisah kan rawan pencurian. Nah, ya, betinanya diambil, jantannya diambil, itu itu langsung bisa diperbanyak sendiri oleh petaninya. Itu petani langsung dapat. Makanya perlu untuk mencari petani-petani mitra yang jujur dalam memproduksi benih ini. Itu kan rawan pencurian sekali lagi. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti kalau ininya materinya saya kirim, kalau ada pertanyaan bisa pada pertemuan berikutnya. Ini malam ini karena malam gitu ya mungkin saya percepat ya ini tidak sampai 1 jam ya kalau offline biasanya lebih lambat dan lebih banyak hal yang bisa kita diskusikan kalau menggunakan Zoom meeting biasanya banyak kendala dan juga apa namanya eh, terkait dengan paket data dan lain sebagainya. Ini juga ada yang baru masuk ya. Yang baru masuk. Pak An-Nawawi ya baru masuk ya. Eh, kita sudah selesai Pak An-Nawawi.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita diskusi lagi minggu depan. Ya, kalau nanti ada hal yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan, bisa diskusikan di minggu depan ya, Bu Eris, Punten. Mohon maaf, kita tutup ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Prof. Ya, sama-sama. Saya, Terima kasih, Prof. ya.